Oke, halo semuanya, welcome back to William Hartanto YouTube channel. Dan kali ini saya ngevlog lagi pakai HP ya. Saya kangen aja zaman-zaman saya pertama kali ngevlog, dan mungkin sebagian dari Anda yang ngikutin dari awal channel ini mulai aktif, kurang lebih tahun 2020, juga tahu lah, saya dari awal juga pakai HP, dipegang pakai tangan gitu-gitu, dan saya pakai HP yang sama. Tiba-tiba saya kepengen aja, dan ya, saya keinget saya pernah tulis di kolom community di channel ini, maksud saya, bahwa saya ada rencana untuk bikin konten yang basic. Anda bisa lihat dulu sebentar di bagian sini. Di bagian ini, maksud saya, 7 hari yang lalu, ya, saya bilang berdasarkan masukan dari seorang penonton, actually nggak cuma seorang, tapi beberapa orang, ya, membuat playlist baru rencananya, yaitu tentang konten-konten yang khusus basic. Pertanyaannya seberapa basic, ya itu nanti kalian yang akan nilai sendiri aja, karena ya, saya bisa bilang itu basic, tapi kan bagi sebagian orang ada yang bisa ternyata ini lebih tinggi ilmunya, atau malah bagi beberapa orang terlalu basic. Jadi Anda yang nilai aja, dan saya ngeliat like-nya lumayan banyak, sampai dengan 14. Berarti ini baru 7 hari. Ya, 7 hari dari vlog ini saya buat, dan sudah ada 14 like, berarti saya anggap responnya bagus, dan memang sebagian dari Anda menunggu gitu ya. Nah, kalau dikasih kesempatan, kita bikin aja. Dan nanti seperti yang saya bilang di sini, Anda yang akan nilai apakah ini bermanfaat atau enggak. Nah, memenuhi janji tersebut, saya pun coba memikirkan konten apa yang kira-kira basic, tapi benar-benar ya bilang bermanfaat sih mungkin bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang lagi pasti akan ada yang bilang, gue udah tahu, atau mungkin malah bilang, apaan sih ini orang ngebahas kayak ginian. Saya pun iseng tanya teman saya kalau saya bahas tentang financial freedom, menurut dia gimana, dan menurut dia kayak kurang ngena kalau saya ngomong, karena saya itu nggak pernah ngasih image orang yang financial freedom ke orang-orang. Ya memang kita kurang flexing. Saya tahu banget kalau di WA Project itu pamerannya kurang. Ya, tapi buat saya itu kan penting nggak penting. Tapi tentang pemahaman terhadap financial freedom sendiri, menurut saya itu adalah hal basic yang sebenarnya semua orang akan lakukan dan mengerti, sehingga kalau mereka mau lebih banyak cari uang, lebih mau perbanyak income, biasanya didasari oleh supaya masa tuanya nggak sengsara atau segala macamnya yang sebenarnya masih berhubungan dengan financial freedom itu sendiri. Cuma kenapa akhirnya saya angkat topik ini, saya keinget waktu saya IG live ya sama Alex Media ya. Kita bahas tentang financial freedom dan cara mencapainya. Ternyata dari sebagian topiknya dan beberapa pertanyaan dari penontonnya, saya ngelihat sebenarnya ada beberapa yang mengartikan financial freedom itu seperti goal yang spesifik banget. Sebenarnya menurut saya sih enggak ya. Kenapa? Ya, karena financial freedom itu bagaimana Anda bisa gambarkan sesuatu yang spesifik. Ya, saya kasih waktu Anda untuk mencoba memikirkannya. Tapi ini adalah komentar saya terhadap pemikiran tersebut. Sebenarnya menjadikan financial freedom sebagai sebuah goal nggak salah. Tapi kalau terlalu spesifik dalam arti Anda menetapkan punya rumah berapa, punya uang berapa, punya kondisi apa, itu hampir tidak mungkin. Tapi financial freedom sendiri adalah sebuah kondisi memang. Kondisi yang apa? Yang mana secara finansial Anda punya kebutuhan, punya keinginan, itu didapetin semua. Tapi waktu Anda sangat bebas. Jadi Anda nggak terlalu struggling. Misalnya mau jalan-jalan harus nabung dulu berapa bulan, harus kerja lebih keras, dan lain-lainnya. Jadi secara freedomnya dapat, tapi keuangannya sangat aman. Nah, mungkin itulah financial freedom yang kalau menurut saya ya. Nggak tahu sih kalau menurut orang lain gimana. Jadi kalau misalnya Anda sependapat, ya udah berarti saya sejauh ini sudah cukup oke untuk bahas tentang financial freedom. Nah, sebagai sebuah kondisi, memang pada akhirnya nggak akan bisa dibuat spesifik apa aja yang harus Anda miliki untuk mencapai financial freedom tersebut. Alasannya begini, saya akan coba buat contoh bahwa kalau misalnya di zaman dulu ya, katakanlah 10-20 tahun yang lalu, orang punya 1 miliar bisa punya rumah mewah. Yes? Tapi kalau misalnya sekarang, 1 miliar bisa punya rumah nggak bisa. Tapi apakah semewah 1 miliar yang dulu? Enggak kan. Dan kalau belanja nyawa 100.000 dulu, satu troli bisa penuh, sekarang mungkin setengah atau bahkan jadi turun jadi keranjang tenteng doang kalau di supermarket. Ini bicara tentang yang orang-orang bilang inflasi. Tapi saya nggak akan ngomong inflasi yang di data BPS ya. Kalau data BPS kan ya selalu persentase doang dan selalu terlihat aman, terjaga gitu ya. Walaupun saya nggak tahu cara perhitungannya, makanya saya bilang saya nggak ngebahas BPS punya angka inflasi, tapi yang kita rasain di dompet kita aja deh. Misalnya kalau seperti tadi, belanja dulu 100.000 bisa satu troli, sekarang nggak nyampe. Inilah yang membuat orang kalau
financial freedom ditulisin pengen uang sekian banyak, di waktu yang akan datang mungkin kita bisa bilang semua orang kalau kerja keras asal nabungnya ekstrim bisa aja tercapai. Tapi pada waktu keuangan tersebut tercapai, mau nggak mau freedomnya nggak akan dapat karena harus kerja keras lagi dengan kenaikan taraf hidup. Itu pasti. Karena saya sendiri juga ngerasain gitu ya. Dan akhirnya makanya saya pribadi anggap financial freedom kalau didefinisikan dengan jumlah uang, adalah nggak usah. Kenapa? Nggak bakal kecapai gitu ya. Karena akan selalu terasa kurang dengan hal-hal seperti itu. Ya mungkin pertanyaan pemula yang pernah saya dengar adalah, sebenarnya bisa nggak sih kalau misalnya kayak pemimpin negara menurunkan harga barang atau mencegah supaya harga barang nggak boleh naik? Masalahnya nggak mungkin. Kayak kita aja, kerja aja mau gaji naik, gitu kan? Pebisnis mau income-nya naik, pilihannya naikin harga terus. Naik harga, kita pembeli bayar terus, otomatis taraf hidup akan langsung naik. Ini pemikiran sederhana saya aja. Makanya financial freedom itu, kembali lagi dengan contoh itu, tidak bisa didefinisikan sebagai jumlah uang yang harus Anda miliki. Dalam artian, kalaupun satu hari Anda miliki, Anda sudah melewati waktu di mana kebutuhan Anda pun sudah akan naik. Ya, kebutuhan Anda di umur 20 tahun misalnya, itu akan berbeda dengan kebutuhan Anda di umur 40 tahun, atau 30 tahun deh, kalau 40 tahun kelamaan gitu ya. Dalam waktu 10 tahun ke depan, mungkin kebutuhan Anda udah beda. Ya, contoh kecil aja, mungkin waktu muda nggak butuh kacamata, tiba-tiba butuh kacamata, kan ada biaya baru yang harus ditambahkan. Dan itu cuma contoh kecil yang mengartikan apa? Pengeluaran kita nggak mungkin tetap. Jadi, pada akhirnya, jangan pernah mengatakan jumlah uang tertentu atau barang-barang tertentu akan menjadi indikator bahwa financial freedom telah Anda capai. Nah, sekarang gimana cara mencapainya? Memang saya merasa saya cocok-cocok aja untuk ngomongin topik ini, walaupun memang seperti yang saya bilang di awal, mungkin kurang ngena dengan dengan bawaan saya, kurang ngena gitu ya, kurang bisa menyemangati orang juga. Tapi setidaknya yang saya omongin Anda bisa pikirin, bahwa kalau financial freedom itu, kalau Anda mau capai pasti bisa, tapi fokus jangan ke financialnya dulu, ke freedomnya. Maksud saya gimana? Gini, kalau Anda fokus ke finansialnya dulu, ke uangnya dulu, yang dikhawatirkan Anda nggak berani lewati prosesnya. Karena untuk mencapai financial freedom itu kan pada dasarnya uang Anda udah kebanyakan sampai nggak harus kerja pun nggak masalah. Tapi kebutuhan Anda, pengeluaran Anda semua tercover oleh uang yang Anda punya. Untuk mencapai kondisi itu, ada beberapa hal yang perlu tercapai, dan beberapa hal yang mungkin langsung buat Anda bisa financial freedom. Misalnya udah terlahir kaya, ya otomatis sudah langsung freedom dari lahir gitu kan. Tapi kalau misalnya yang maaf bukan lahirnya dari orang kaya, dari keluarga menengah ke bawah, harus struggling di awal. Cari pendapatan sebanyak-banyaknya. Jangan bergantung sama satu single income doang. Misalnya kerja doang, nggak cukup. Ya, cari yang lain yang bisa Anda jalankan sebagai pendapatan sampingan, dan perbanyak sampai waktunya bisa autopilot. Autopilot itu saya nggak bisa definisikan terlalu jelas karena nggak tahu penting juga, tapi contohnya aja, kalau misalnya Anda punya bisnis, dulu Anda harus kerjain sendiri sebagai owner sekaligus karyawannya, pada waktunya Anda benar-benar cuma owner doang, karyawannya ada orang lain yang jalanin. Sehingga ketika Anda nggak di tempat, Anda nggak di lapangan, nggak di warungnya misalnya gitu ya, nggak di lapaknya, Anda bisa tetap uangnya, income-nya, omset tetap jalan, dan ada yang kerjakan untuk Anda. Ya sampai bisa kayak gitu, itu baru bisa mencapai financial freedom. Tapi kan jelas yang versi kedua, yang lahir tidak dengan privilege, itu yang lebih susah. Makanya saya selalu bilang, jangan mulai dengan goalnya ke financialnya dulu. Freedomnya aja dulu. Pikirin kalau Anda bisa lakukan ini dan bisa lewatin, Anda sudah lebih bebas. Gitu kan. Karena goalnya adalah autopilot. Gitu. Kalau ke financialnya dulu, akan membuat Anda lebih takut, dan jaminan apa ketika kita memulai sesuatu yang baru pasti lancar? Nggak ada gitu kan. Mau doa sekuat apapun pasti lika-liku jalannya gitu kan. Jadi kadang-kadang rasa takut gagal bikin orang nggak bisa mencapai financial freedom. Dan rasa takut itu biasanya dasarnya oleh apa? Manja ke diri sendiri. Takut gagal, takut malu, takut capek, takut apa lagi Anda bisa isi sendiri. Dan itu yang bikin nggak jadi. Walaupun mungkin Anda pengen, tapi karena rasa takut nggak dijalanin juga. Sehingga tidak berani melewati proses, bagaimana Anda bisa mengharapkan bisa mendapatkan hasil. Ya memang kondisi ketiga lagi untuk financial freedom adalah nikah sama orang kaya. Itu freedom otomatis ya. Tapi kembali lagi, poin pertama yang lahir kaya sama yang nikah sama orang kaya, itu sesuatu yang nggak gampang untuk didapat dari semua orang. Jadi saya bicara dari poin yang kedua, ketika Anda lahir di keluarga menengah ke bawah, dan Anda pengen ngerubah nasib.
kuncinya adalah keinginan kuat untuk merubah nasib. Kalau Anda nggak suka dengan apa yang Anda lakukan sekarang, apa yang Anda miliki sekarang, dan Anda tekad kuat mau berubah, bisa. Financial freedom bisa dikejar dengan cara seperti itu. Makanya tadi saya bilang, jangan fokus ke finansialnya karena Anda akan mulai ketakutan dan manjain diri sendiri. Akhirnya ya udahlah, betah aja dengan apa yang ada. Ujung-ujungnya cuman merasa hidupnya nggak enak dan sambil ngebacain quotes-quotes motivasi kali ya. Yang penting biar semangat hidup, tapi semangatnya ya semangat jalanin, perubahannya mungkin hampir tidak ada. Itu yang perlu diperhatiin. Nah, sekarang untuk mencapai income-income tersebut, selain kerja keras, jelas kerja keras doang nggak ada artinya. Kalau cuma kerja keras, semua karyawan juga bisa kerja keras. Pada waktunya uang akan naik, pendapatannya, gaji akan naik. Ya, tapi yang benar-benar terbayar dengan usaha Anda, itu jelas di luar daripada pekerjaan. Ya, kalau yang pernah belajar tentang entrepreneurship pasti ngerti lah. Ya, omset Anda adalah bayaran atas skill Anda gitu kan. Atau apa ya kata-katanya saya lupa. Pokoknya Anda dibayarkan dengan usaha yang benar-benar Anda keluarin. Ada beberapa bentuk untuk mencapai omset yang bisa atau pendapatan yang bisa autopilot dan disebut passive income. Misalnya, yang lagi saya jalanin ini aja, YouTube. Ya kan? YouTube membuat satu rekaman, edit, kalau perlu, karena saya sendiri sih jujur edit video hampir nggak pernah. Kalau misalnya perlu diedit, lakukan, bikin yang penonton sukai, lalu ketika sudah dianggap eligible untuk monetisasi, otomatis dapat income gitu kan, dapat AdSense gitu kan. Atau misalnya menulis buku, dapat royalti. Atau misalnya apalagi ya? Ya yang berhubungan dengan investasi ya, saham. Gimana ceritanya saya di saham tapi nggak ngomong, tapi wajar, saya trader. Kalau misalnya Anda investasi jangka panjang di saham yang membagikan dividen, itu kan passive income juga. Emitennya karyawan di perusahaan yang kerja buat Anda. Karena mereka yang sibuk bikin income, mereka yang sibuk promosiin produk, segala macam, maintenance gedung, Anda cuma beli yang namanya saham, pastiin memang laporan keuangannya cetak laba, ngasih dividen yieldnya bagus, besar atau tidak, dan rutin atau nggak kasih, itu passive income. Biasanya sampai sini akan ada yang bantah nih, kalau habis dapat dividen sahamnya turun gimana? Saya cuma bisa bilang gini ya, kalau kita lagi ngomong investasi jangka panjang, nggak usah ributin soal dividen habis dibagi sahamnya turun. Kalau memang fundamentalnya bagus kan tetap naik lagi pada waktunya. Ya karena saya ngerasain sih, pernah lihat langsung bahwa saham yang memang habis bagi dividen, itu harga sahamnya turun. Ya, emiten yang habis bagi dividen maksud saya, harga sahamnya turun, tapi dalam jangka panjang naik lagi. Nah, kalau kita bicara investasi, nggak usah pusingin yang kayak gitu-gituan. Dalam jangka panjang, harga saham naik lagi, mungkin pas bagi dividen di tahun berikutnya, harga saham naik, Anda sekaligus mau realisasi keuntungan, capital gain dapat, dividen dapat. Tapi dividen itu sendiri bentuk passive income. Ini baru yang skala kecilnya, yang saya bilang tadi, YouTube, nulis buku misalnya, atau beli saham. Saham kan variatif harganya ya, ada yang cuma dari 50 perak, bahkan dengan sekarang ada papan akselerasi, di bawah harga 50 pun bisa beli saham gitu ya. Berarti kalau kali satu lotnya 100, 50 perak aja 5.000. Bisa di bawah 5.000. Ya, jadi untuk yang dananya kecil, untuk investasi atau membuat passive income dengan effort yang nggak terlalu besar, itu ada. Kalau effortnya besar banget, ya properti, bikin kos-kosan misalnya, atau yang lain-lain, ya itu mungkin udah banyak yang ngajarin lah. Saya cuma memberikan contoh beberapa yang sederhana aja, yang mungkin sebenarnya anak-anak muda bisa jalanin, cuman belum tentu kepikiran gitu ya. Effortnya nggak akan terlalu berat, karena saya yakin kalau orang udah punya tekad kuat, mau ngubah nasib, itu pasti bisa. Dan seperti yang saya bilang, kalau dia fokus ke freedomnya dulu, dan dia memang suka, tambahannya dia suka menambah pengalaman hidup, pasti nggak akan merasa berat. Dan ketika Anda berhasil, finansialnya nyusul sendiri. Jadi bicara berhasil, ya kalau gagal gimana? Coba lagi yang baru. Coba-coba terus sampai dapat yang memang tepat untuk diteruskan, dan itu menjadi passive income Anda. Financial freedom sudah tinggal tunggu waktunya aja, dan itu bukan Anda yang akan ngakuin. Orang-orang yang akan melihatnya dari perubahan gaya hidup Anda sendiri. Gaya hidupnya itu bukan berarti Anda sengaja perlihatkan, enggak. Pelan-pelan kan akan menyesuaikan. Nah, ketika udah menyesuaikan, orang-orang lihat pasti akan sadar, oh si itu udah financial freedom. Gitu. Jadi financial freedom itu memang goal, tapi bentuknya adalah kondisi hidup yang pada akhirnya nggak akan bisa terdefinisi. Penjelasannya tadi semua di depan. Saya harap ini bisa menjadi vlog basic pertama saya yang lumayan
mencerahkan. Kalau Anda suka silahkan like, subscribe, dan silahkan di-share ke teman-teman Anda. Kalau misalnya nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Dan nanti kita akan ketemu lagi di vlog-vlog basic yang selanjutnya, and see you again.